Alkitab itu dibaca, ini anaknya, sampai Tuhan Yesus 14 turunan dari 40 dari Adam sampai Abraham, 14 turun bertobat dia. Kita baca itu bosan. Yang bertobat siapa harusnya? Suka Afrika itu bertobat, kita nggak bertobat. Kenapa? Nggak mau baca Alkitab satu tawaran, nggak ngerti Pak, nggak apa-apa sebenarnya. Surah nanti di surga dikasih ngerti gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, surah ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak. Nah, ini yang luar biasa. Perhatikan. Roh Kudus tidak pernah berbicara pribadinya sendiri dan kata-katanya sendiri. Dan sekarang banyak hamba Tuhan mengajar kita. Roh Kudus berkata pribadi dengan dirinya. Aku bertemu Roh Kudus, dia pribadi dengan saya, berbicara. Terus orang lain nggak tahu, nggak boleh, hanya saya tahu, pribadi Roh Kudus. Terus dia katakan, mengajarkan tata semua. Wah, saudara perhatikan, semua diajarkan dia yang dengar pribadi Roh Kudus bicara dia, terus diajarkan. Kita cocokin dengan kalimat daripada Roh Kudus yang berkata perkataan siapa? Coba dibaca. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Jadi siapa ya yang dikatakan Roh Kudus semua? Pengajaran siapa? Pengajaran Yesus, perkataan Yesus. Jadi kalau Roh Kudus tidak mengajarkan perkataan pengajaran Tuhan Yesus, saudara harus cek. Yesus tidak pernah mengajar bahwa di surga itu atau di neraka ada orang dimakan perutnya dibuka oleh ditulis apa itu saya lupa. Apa serigala keluar ususnya. Di Alkitab nggak ada diajar surga seperti itu, neraka seperti itu. Tetapi saudara percaya, luar biasa ya. Saudara nggak pernah ngecek dengan perkataan Tuhan Yesus. Pada Roh Kudus hanya berkata-kata tentang seluruh pengajaran segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Begitu mengajar yang lain, itu bukan Roh Kudus. Nah, saudara semua kita cek dengan apa? Kebenaran yang tertinggi firman Tuhan. Mulut Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak mengajar di neraka itu ada manusia yang serakah perutnya karena dia senang makan, perutnya dimakan oleh serigala. Karena mulutnya itu nggak benar, lidahnya jadi panjang. Itu semua cerita anak-anak kecil yang tidak ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kitab-kitab agama lain. Nah, saudara jangan pernah percaya dengan hal seperti itu. Kenapa? Itu tidak benar. Apalagi saya dengar ada satu ajaran baru, September ini ada terjadi peristiwa yang hebat sekali. Jangan September, Oktober. Kenapa? Karena terjadi satu gempa saham keuangan antara China dengan negara Eropa. Kita nggak tahu. Suruh kita semua bingung semua. Ya, kita ini kadang-kadang sedikit kacau. Ya, 14. Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan Roh Kudus tidak pernah mengatakan apa yang diterima oleh Paulus, yang diajarkan Paulus. Tidak ada sama sekali perkataan ini. Semua yang dikatakan Roh Kudus, semua yang disampaikan Roh Kudus, semua yang diajarkan Roh Kudus, semua yang berkaitan dengan seluruh kemuliaan semua adalah menyaksikan, mengatakan, memerintahkan, mengajarkan, memimpin orang dalam seluruh kebenaran, memuliakan Kristus. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang tertinggi. Ya, jadi saya dipenuhi Roh Kudus, berarti saya harus hidup memuliakan Dia, serupa dengan Dia dalam setiap tingkah laku saya. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berbicara bukan suka mengutuki, tapi saya suka mendoakan, mengampuni, memberkati. Nah, itu di situ. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Tapi kalau tidak, saudara tidak yakin Roh Kudus. Oke, nah saudara kita buka ayat Kisah pasal 8, pasal 1 ayat 8. Ini ayat misi sebenarnya ya. Tetapi saudara tidak pernah dibahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak tahu. Hosana terakhir tentang Roh Kudus dan misi kalau salah ya. Tapi saya minta maaf waktu diminta jadi pembicara, saya nggak bisa waktu itu. Nah, saudara perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah mereka, ayat yang ke-10 itu, murid-murid lihat orang bisa naik ke surga, memandang langit, nggak berhenti. Sampai diingetin malaikat, berhenti dong, ayo pergi, gitu kan, dikatakan kepada malaikat, diberitahu ya. Nah, saudara perhatikan kalimat ini, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, saya mengajar doktrin pengetahuan Roh Kudus ini, saya tidak mengajar secara sistematik murni. Kenapa? Karena saya mengajar secara langsung dari perjalanan mulut Tuhan Yesus. Bisa ngerti ya? Jadi saya terangkan itu proses bagaimana Yesus menerangkan Roh Kudus pada murid-muridnya. Dan saya tidak memakai sistematik teologi, walaupun saya bisa lakukan itu. Tapi saya membawa saudara untuk mengenal secara langsung dekat dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita tentang Roh Kudus. Dan itu jauh lebih alkitabiah daripada kita menjelaskan secara sistematik ya. Nah, ini Yesus sendiri memberitahu kepada kita, dan dia terangkat, dia memberitahu kamu akan menerima kuasa. Yang pertama, ini terakhir dia terangkat, dan dia menjanjikan apa? Roh Kudus yang membuat engkau mampu melewati batas-batas seluruh yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Ras geografis kekuasaan yang di langit dan juga dunia roh, engkau akan lintasi semua. Siapa yang membantu gereja? Siapa yang membantu hidup kita? Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Jadi gereja diberi kuasa yang sudah diberikan Bapa kepada anak, dan anak berikan itu pada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akhirnya salurkan kuasa itu kepada siapa? Setiap orang yang taat menjalankan perintah Tuhan Yesus, dia menjalankan dengan kuasanya, dijalankan. Dan seluruh wilayah-wilayah yang dicengkram oleh dosa dan kegelapan, semua ditembus oleh anak-anak Tuhan. Misalnya itu adalah jaminan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Siapa yang bekerja dalam hidup kita? Roh Kudus. Ya, jadi pekerjaan, pelayanan misi, pekerjaan tentang penginjilan, tentang pembinaan, diakonia, pelayan semua. Siapa yang kerjakan itu? Mengoperasikan. Jadi kalau saya pelayan diakonia, nggak ada Roh Kudus, siapa? Diakonia bantu orang-orang ini, bukan. Salah, Roh Kudus itu yang bekerja. Kalau saudara tidak punya hati yang diberi belas kasihan Roh Kudus, saudara tidak mungkin bisa mempunyai hati diakon yang dalam memperhatikan jiwa-jiwa itu. Bukan cuma kebutuhan makanan, tapi kebutuhan jiwa orang itu yang harus menerima siapa? Yesus. Jadi waktu saya menginjil itu siapa yang harus saya muliakan? Kemudian siapa yang dimuliakan oleh Roh Kudus dalam diri kita? Yesus. Saksikan Yesus. Saya melayani diakonia, siapa yang harus saya muliakan? Roh Kudus bekerja, siapa yang harus dimuliakan? Kuasa menyertai kita, membawa kita memuliakan siapa? Anak kita bekerja, melayani, siapa yang harus dimuliakan di sana? Ya, saudara, kita ada orang berbicara dengan saya, Pak, Bapak harus merevolusi gereja itu. Kalau pemikiran seperti itu, karena saya selama ini belum pernah dengar ada hamba Tuhan cerita tentang seperti itu. Yang betul-betul teologi itu bukan cuma di otak, tapi utuh dalam seluruh kehidupan kita. Saya katakan doakan. Kenapa? Karena itu anugerah juga. Saudara bisa mengerti, bisa menjalani nanti ya.
bagaimana Roh Kudus bekerja itu anugerah luar biasa. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Seluruh judul Roma pasal 8 apa judulnya? Di atas 3 kata, hidup oleh Roh. Ya, luar biasa dia hidup oleh Roh. Kita buka ayat 5 ya. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, Roh besar, Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Ya, ayat 6 itu jelas ya. Keinginan daging menuju maut, Roh hidup damai sejahtera. Ya, perseteruan. Kemudian ayat 15 kita lihat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi waktu kita dikatakan oleh para rasul, kita semua di bumi ini, di dunia ini pendatang, kita musafir. Maka saya sarankan saudara membaca bukunya John Bunyan yang mau difilmkan tahun 2016 akhir, itu akan di-launching kalau saya dengar tentang Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Saudara baca itu betul-betul luar biasa. Dan itu John Bunyan tuliskan tentang bagaimanakah orang Kristen menghadapi seluruh pergumulan hidupnya, karakter dirinya, keangkuhan, cita-cita, bagaimana iblis mempengaruhi dia. Nah itu luar biasa ya. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa kita ini pendatang, kita orang-orang yang dikuduskan. Kita di dunia yang penuh dengan kegelapan, orang-orang yang penuh dengan dosa, dan kita pendatang. Nah saudara, saya tanya, saudara ingat dunia ini dunia yang bukan milik kita, bukan untuk kita. Dunia ini dengan seluruh sistemnya itu bukan. Sebenarnya termasuk di dalamnya adalah gereja. Sebaik-baik gereja itu tetap bukan nanti gereja nanti. Jadi artinya apa? Kita sadar gereja juga semua kelemahan. Ya, jadi kita nggak terlalu berharap terlalu tinggi. Nah, saudara, dari situ Roh Kudus berkata kepada kita, kamu akan mewarisi, kamu akan dijadikan anak Allah. Loh, dunia kayak gini terus masa diwarisi ke saya? Tidak. Tapi dunia yang penuh dengan dosa, yang menuju kehancuran, menuju ketuaan dan usang ini, itu akan diubahkan Tuhan menjadi bumi dan langit yang baru. Dan disitulah kamu disebut apa? Anak-anak kerajaan Allah. Di situ. Jadi orientasi hidup kita apa? Bukan menanam saham, investasi di dunia ini. Bagaimana saya membangun gereja yang besar? Bukan. Tapi bagaimana saya membangun bait Allah yang besar? Artinya apa? Jiwa-jiwa yang harus kita lihat, kita kerjakan. Nah itu gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Gereja dipenuhi Roh Kudus tidak matanya terlihat kepada kemuliaan dunia, bangunan, bukan. Tapi melihat jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Itu kerinduan gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara, nanti saudara lihat gereja-gereja yang menyatakan diri dipenuhi Roh Kudus biasanya tidak pernah melakukan misi dengan baik. Apalagi memperhatikan janda miskin, orang buta, timpang, hampir kan. Saya udah keliling Indonesia. Saya khotbah di gereja-gereja besar-besar. Dan waktu saya tanya, tidak ada satu pun di sini orang buta yang beribadah. Betul? Di manakah orang buta-buta itu? Ada di gerejamu? Di mana orang tunarungu? Ada di gerejamu? Kemanakah mereka sebenarnya? Wah, Pak, kalau bisa mereka pisahkan dari kita, Pak. Itu bukan gereja, ini gereja orang cacat aja, Pak. Betul, kamu berani ngomong itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang saya membukakan banyak hal seperti ini, saudara itu kayak disengat sedikit gitu. Wah, sadar betul ya. Supaya kita tahu, ya kita masih jauh. Kita berdoa, Roh Kudus membimbing kita. Ya, kita berdoa baik-baik itu nanti. Oke, nah saudara, ayat 15. Perhatikan. Tetapi kamu telah menerima Roh, menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru apa saudara? Ya Bapa.
Ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kalau saya ungkapkan tentang istilah Bapa ini sebenarnya dalam sekali. Istilah Bapa itu artinya Yesus anak ini ben, artinya bana dalam arti bahasa Ibrani. Yesus anak Daud, Yesus anak Abraham, Yesus anak Adam. Bana Adam, bana Abraham, bana Daud. Saudara, waktu dikatakan Daud itu keunikannya luar biasa. Saudara, kalau saya jelasin ini, luar biasa. Di gereja kita ada kelas bahasa Ibrani dan Yunani. Mungkin sedikit gereja yang meminta untuk kita belajar bahasa asing. Kita malu dengan orang-orang di sekeliling kita. Tiap sore bawa Al-Quran dan belajar, mengaji dan belajar bahasa asli Arab. Tapi gereja melupakan ini. Kita tidak pernah didik anak-anak kita cinta bahasa Alkitab yang asli. Saya mencoba memulai membangun satu zaman baru, satu generasi yang baru. Dari sekolah minggu kita siapkan, kita belajar, setiap orang yang belajar dan mengajar dari sejak kecil. Kita tanam itu 20 tahun mendatang. Kita nggak tahu jadi apa, tapi kita komit untuk apa itu. Kita tidak memandang ke depan secara dekat, tapi secara jauh. Nah, sore itu karena kita tidak tahu ya. Jadi Allah menjadikan kita pemilik bumi dan langit yang baru, bukan yang lama. Yang lama kita pendatang. Persahabatan dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Persahabatan dengan Allah adalah saudara harus berseteru dengan dunia. Itu tidak bisa dibolak-balik dan dikompromikan. Setiap kali kita bekerja, kita bisnis, saudara sedang menghadapi kuasa-kuasa dunia yang ada di seluruh kita. Bagaimana saya memancarkan kasih Allah, bagaimana Roh Kudus bekerja, menolong saya, menguatkan saya, menyaksikan hidup Kristus dalam diri saya. Walaupun kemungkinan saya akan bisa dijauhi, mungkin bisa, tanda petik, bangkrut, mungkin bisa. Tetapi saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Saya tidak tahu, saya terkejut sekali waktu mendengarkan beberapa berita. Beberapa tokoh-tokoh bisnismen di Indonesia yang luar biasa konglomerat, banyak yang bertobat cinta Tuhan Yesus. Termasuk OT, tahu OT ya? Yang makanan orang tua. Itu berpesangan dengan grupnya Lipo Group. Dan semua orang-orang ini bertobat memuji Tuhan Yesus. Walaupun ada kelemahan-kelemahan dalam banyak hal, tetapi saudara tahu Tuhan sudah siapkan satu zaman yang luar biasa. Ya. Pasal 8 ayat 12 dan 12. Oke, nah saudara kita akan lanjutkan ya. Saya tidak lihat pada Ibrani. Nah di sini yang terakhir. Kalau ada pertanyaan, saudara tolong siapkan. Saudara, Roh Kudus waktu di dalam perjanjian lama itu pernah disebutkan di dalam pekerjaan kerajaan atau menjadi raja. Jadi raja-raja diurapi, imam diurapi, dan seringkali dikatakan imam-imam atau yang diurapi begitu jatuh dalam dosa, roh itu akhirnya bisa keluar. Nah, saudara perhatikan, itu bukan meterai keselamatan, itu meterai pelayanan pekerjaan. Jadi artinya begini, saya jadi pendeta, ya kan? Saya di gereja Gloria, Muhammad Tuhan, saya diurapi. Dan kemudian saya diberi Roh Kudus, pekerjaan yang khusus untuk diperlengkapi bagi jemaat itu, gitu ya. Dan pekerjaan pengurapan Roh Kudus untuk khusus jabatan itu bisa lepas, ya. Ngerti sih? Kenapa? Kalau sudah selesai, ya udah, ditinggal. Tetapi kalau saya sekarang percaya pada Tuhan Yesus dan saya betul-betul hidup untuk Dia, dan Roh Kudus memeteraikan saya dan mengurapi saya, keselamatan saya dengan darahnya, maka itu ada pengurapan yang tidak ditarik kembali oleh Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Jadi di dalam perjanjian lama itu adalah untuk pekerjaan khusus, membangun bait Allah. Roh Kudus bekerja pada tukang-tukang berasal dari Libanon, berasal dari Mesir, datang semua, mengerjakan semua. Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka mengerjakan dengan presisi yang luar biasa. Setelah selesai, mereka ditinggal Roh Kudus.
Nah, saudara, banyak orang berkata seperti ini. Banyak orang mengatakan kependetaan itu seumur hidup. Terus tiba-tiba pendeta ini cerai. Masalahnya seumur hidup kan? Tidak. Kenapa? Karena gereja kemudian disiplin dia, dipecat setelahnya. Selesai kan? Pendeta itu selesai. Saudara tanya, apakah pengurapan kependetaan dia menjadi hamba Tuhan itu bisa dilepaskan waktu dia serahkan itu keimamannya? Tidak bisa. Secara organisasi bisa, iya, tetapi di dalam hadirat Tuhan setiap orang percaya adalah imam di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa dicopot jabatannya. Tapi kalau organisasi bisa. Harus bisa. Saudara, saya ingin tanya, kalau jabatan yang boleh tetapkan kamu, aku panggil kamu sebagai hambaku, ada nggak Yeremia berbuat salah terus mengatakan, aku pecat engkau sekarang nggak jadi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena setiap nabi yang diangkat oleh Tuhan, mereka tahu betul bahwa mereka adalah bagian dari kemuliaan keimaman kerajaan yang baru satu, dan itu kekal, nggak bisa. Saudara, jadi para hamba Tuhan, khususnya pendeta, penatua, waktu dia mengerti pekerjaan Roh Kudus di dalam pengurapan, ada dua hal pengurapan. Satu, bagaimana dia diurapi dengan pekerjaan lokal, itu bisa ditarik, bisa dilepaskan, bisa selesai. Tetapi untuk jabatan dia di hadapan Tuhan, itu tidak akan dicabut, kecuali kamu sok menjadi pendeta, sok menjadi penatua, atau diakon atau majelis. Kenapa? Karena kita adalah imam-imam di hadapan Allah. Jadi kerajaan imam itu siapa? Ya kita ini sekarang. Jadi sudah tidak ada lagi suku Benyamin, suku Yehuda, suku Simeon, nggak ada lagi. Yang ada adalah suku Lewi. Yesus orang Lewi itu. Yesuslah suku Lewi itu. Dialah kepala. Jadi kita semua adalah orang Lewi. Itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Imam kerajaan. Ya, mungkin saudara agak sedikit bingung, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting saudara ingat baik-baik aja. Jadi ada dua pengurapan, satu pengurapan yang kekal dalam keselamatan, dan pengurapan dalam panggilan Allah secara khusus pada orang-orang yang memang ditentukan oleh untuk hidup seperti rasul yang menyerahkan hidupnya terus, dan itu tidak bisa dicopot oleh siapapun jabatannya. Nggak bisa. Dari ini bisa dilepaskan, ya ini, tapi dia punya jabatan itu di hadapan Allah, dia tidak bisa dicopot karena Allah yang mengurapi. Ya, Allah sudah mengontrakkan itu nggak bisa dicopot. Ya. Nah, saudara, ada sebenarnya saya ingin gambar ini kan di depan kasih. Ini ya, yang terakhir, yang agak sulit. Di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan Roh Kudus dimuliakan oleh Yesus dan Roh Kudus dimuliakan oleh Bapa. Di dalam Alkitab kita baca tadi, Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus, betul ada, jelas, bersaksi tentang Yesus, iya. Tapi kalimat selanjutnya tidak ada. Betul ya? Ya. Nah, Roh Kudus memuliakan Bapa adakah? Ada. Adakah Alkitab mengatakan Bapa memuliakan Roh Kudus? Tidak ada. Yang ada adalah Bapa memuliakan Anak. Betul? Saya jadi pertanyaan begini. Kalau begitu Pak, berarti Roh Kudus ini kan lebih rendah dari Bapa dan Anak. Bolehkah kita menyembah Roh Kudus? Tidak ada satu kalimat dalam Alkitab yang mengatakan orang Kristen harus menyembah Roh Kudus, tapi orang Kristen menyembah Yesus ada. Memuliakan Bapa ada, tapi Roh Kudus bukan. Nah, sehingga Roh Kudus ini adalah pribadi yang dianggap oleh Bapak Gereja yang banyak salah dalam pengertian ini, yang tidak mendalam itu dan membongkar itu dari kata bahasa, tata bahasa semuanya, menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah di bawah Tuhan Yesus kuasanya tersebut, dan di bawah lagi daripada Bapa. Nah, saudara, kita tidak percaya itu, walaupun alasan mereka adalah seperti yang katakan. Tidak ada kita diminta untuk memuliakan Roh Kudus, menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Dan Bapa tidak ada perkataan memuliakan Roh Kudus. Yesus tidak pernah mengajar kita memuliakan Roh Kudus. Betul ya? Terus bagaimana Pak?
dengan perkataan seperti ini. Dan mengapa kita percaya Tritunggal? Yang tadi saya katakan sama. Dalam pelayanan pengajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dalam penebusan juga sama. Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja dalam semua hal. Apa yang menjadi pekerjaan Bapa? Pekerjaan Roh Kudus. Menciptakan, Roh Kudus juga menciptakan. Menebus, Roh Kudus juga menebus. Jadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa mengerti tentang kekurangan kalimat ini? Saudara, kembali pada kalimat Tuhan Yesus. Bapa akan memberikan karena aku meminta pada dia utusan yang lain. Nah, kalimat inilah yang menjadi kalimat kunci kita menyatakan bahwa Roh Kudus juga harus kita sembah dan kita muliakan. Kenapa? Karena Roh Kudus dengan Yesus sama. Inilah kuncinya membuat akhirnya banyak pengajaran itu melepaskan Roh Kudus, seolah Roh Kudus lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Padahal tidak. Kok tahu? Karena Yesus sendiri yang mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah sama dengan aku, disebut sebagai Rohku, Roh Kristus. Jadi sama. Saudara, kalau Roh Kudus memuliakan aku dan itu adalah pekerjaan dalam pengaturan Tritunggal itu, bukan berarti kemudian kita merendahkan Roh Kudus. Tidak. Kenapa demikian? Yesus mengatakan kalimat tadi, kalau Roh Kudus tidak menguasai kamu, kalau kuasa Roh Kudus tidak menguasai kamu, maka kamu tidak akan bisa bersaksi, tidak bisa percaya, tidak bisa dikuduskan, tidak bisa mengenal aku. Saya ingin tanya, berarti Yesus pun dalam tanda petik bergantung pada siapa? Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Jadi betapa pentingnya percaya Roh Kudus, karena yang ngajar siapa? Tuhan Yesus sendiri. Yang membuat kita mengerti seluruh isi Alkitab dan kita percaya Tuhan Yesus. Yang membuat kita percaya bisa memuji dengan menangis, dengan penuh dengan damai dan sukacita. Siapa yang membuat hati kita bisa seperti ini? Roh Kudus. Saya bisa menyembah Yesus. Yang membuat saya menyembah Yesus siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak berbeda dengan Tuhan Yesus, berarti aku menyembah Yesus, aku juga menyembah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa itu sama. Kita tidak boleh untuk memisah-misahkan, ataupun kita tidak boleh menghina, merendahkan Roh Kudus. Sebaliknya, kalau kita tahu Roh Kudus begitu luar biasa dalam hidup kita, jangan kita kemudian mengagungkan Roh Kudus sehingga yang lain tidak boleh kita agungkan. Bapa, Anak, kita rendahkan. Nah, bisa. Ya. Terus ada orang bertanya pada saya, oh kalau begitu Pak, berarti lagu kita harus direvisi Pak. Kenapa? Kau Bapakku yang, oh nggak boleh Pak sekarang. Kau Roh Kudus, Kau Yesus, Kau Bapa, harus ada semua Pak. Jadi lagu-lagu itu harus dikasih, kalau ada Bapa harus disertai Roh Kudus dan Yesus Pak. Kan adil Pak. Lagu kita bubar semua. Betul ya? Sebaliknya kita ada yang menciptakan lagu. Roh Kudus telah hadir di sini. Roh Kudus. Terus apa? Ku mengasihi. Jadi harusnya itu mengarah pada anak. Semua Roh Kudus kita samakan anak. Nah itu juga sama. Kenapa? Karena yang menyatakan kasih kepada kita adalah anak. Jadi pekerjaan anak itu kemudian kita anggap jadi pekerjaan Roh Kudus. Tidak, karena yang menjadi manusia adalah siapa? Anak, bukan Roh Kudus. Roh Kudus engkau pengantara kami. Nah, salah saudara. Kenapa salah? Karena Yesus tidak mengajarkan Roh Kudus pengantara kita. Bisa ngerti maksudnya? Nah, ini adalah satu pengertian, satu kedisiplinan, satu presisi. Saudara harus betul-betul belajar. Begitu bercampur, saudara akan masuk dalam aliran-aliran bidat. Bahaya sekali. Dan saya melihat beberapa hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar seringkali jatuh di sini. Mereka tidak sadar. Mereka menekankan Roh Kudus, mereka membuang Yesus. Mereka mengangkat Yesus, mereka membuang Bapa dan Roh Kudus. Seringkali seperti itu. Termasuk dalam ujian kita.